Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Kali ini mau share tutorial pembuatan hexagon zipper pouch. Hasil akhirnya 21 kali tinggi 12 cm. Pouch ini bisa berfungsi sebagai tempat untuk membawa alat-alat jahit, lalu tempat untuk bawa snack, ataupun alat tulis. Nah, saat pandemi gini bisa juga jadi tempat untuk bawa tisu basah atau tisu kering, hand sanitizer, dan masker atau perlengkapan lainnya. Yuk kita buat. Yang diperlukan adalah template hexagon, fislin, perca kain, resleting, flanel, dan benang sulam. Pouch ini menggunakan metode English paper piecing. Videonya bisa lihat di sini ya. Di sini saya menggunakan hexagon ukuran 6 cm. Ada 12 hexagon untuk setiap sisi, jadi totalnya 24 piece. Lalu bagian pinggirannya saya kasih tanda X karena tidak ditekuk nantinya, tidak dilipat. Jadi jiplak template-nya di Vaseline dengan pensil atau pulpen biasa. Lalu pin ke perca kain yang akan digunakan. Setelah itu disetrika seperti ini. Langkah-langkah detailnya bisa teman-teman lihat di video tutorial English paper piecing ya. Nah, tahap selanjutnya adalah kita menggabungkan hexagon-hexagon ini menggunakan overcast stitch. Diagram bisa lihat di bagian kiri bawah. Kelihatannya memang lama, tapi bila dikerjakan cukup cepat. Jarak antara jahitan sekitar 1-2 mili, paling lebar 3 mili. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, setelah jadi satu baris, tiap baris kita gabung. Cara gabungnya itu tiap per sisi, jadi pastikan sisi-sisinya ukurannya sama, sehingga nanti bentuknya bagus dan rata sesuai pola dan bentuk yang kita inginkan. Nah, ini dia hasilnya. Setelah rapi seperti ini, teman-teman setrika. Lalu pastikan gak ada jahitan yang lupa ya. Nah, setelah itu ambil template yang tadi yang 6 cm, saya pakai akrilik. Lalu sudut kanan kiri nih, sudut ini kita beri tanda. Setelah itu tarik garis lurus. Lakukan hal yang sama untuk bagian yang satunya, yang sisi satunya. Setelah kita bikin garis, kita tumpuk sisi baik bertemu, lalu garis itu kita cocokkan nih di pentul ya. Pastikan selaras, serasi, nggak ada yang geser. Habis itu dijahit. Boleh jahit tangan, boleh jahit mesin. Setelah dijahit, kita roll buka seperti ini. Teman-teman yang nggak ada roll bisa pakai sendok makan. Oke, setelah itu kita tumpuk. Tumpuknya seperti biasa, batting atau flanel paling bawah. Setelah itu liner. Dan yang di atas adalah patchwork ini, hexagon-hexagon kita yang udah digabung jadi satu, sisi baik saling ketemu. Nah, kita pin. Lalu kita buat garis nih, bentuk persegi panjang, karena kan ini mau dijadiin pouch ya. Jadi teman-teman ukur lagi pakai template hexagonnya tadi, dicocokin sudutnya di mana, ditarik garis lurus. Setelah itu dijahit keliling. Sisakan bukaan sekitar 8 cm untuk membalik. Setelah dijahit keliling, kita rapikan pinggiran, sudut-sudut jangan lupa dicekris supaya tidak
numpuk saat dibalik. Dan jangan lupa ekstra flanel nih, battingnya kita rapiin juga, jangan sampai ada kain yang tergunting, jadi hati-hati. Gunanya untuk apa? Agar saat dibalik juga pinggirannya kita bisa rata gitu, nggak ada yang benjol-benjol. Udah rapi, sekarang kita balik. Setelah itu sudut-sudut dirapikan, kita setrika. Nah, bukaannya kita tutup jahit tangan menggunakan leather stitch. Nah, leather stitch seperti apa? Diagramnya ada di bagian kiri sebelah bawah. Ini. Jadi, misalnya jahit 3 mili di bagian bawah, lalu geser sejajar ke bagian atas, maju lagi 3 mili, geser lagi ke bawah, maju lagi 3 mili kayak gitu. Nah, di bagian akhir agak ditarik supaya kita bisa pastikan itu ketutup rapih gitu ya. Nah, setelah itu selesai, kebetulan saya ada template yang kayak gini heksagonnya. Kalau teman-teman nggak ada, pakai friction aja, friction pen. Itu di garis sekitar setengah senti dari tiap bentuk heksagon. Itu adalah menjadi garis panduan untuk kita jelujur. Jadi kita quilt itu apa sih? Proses jahit lebih dari 2 lapisan. Nah, ini kan 3 lapis. Kita quilt menggunakan, saya pakai benang sulam. Nah, itu barusan adalah cara memulai tusuk jelujur yang rapih. Jadi nanti nggak ada benjol-benjol gitu. Jadinya pouchnya rata. Nah, cara mengakhiri tusuk jelujurnya juga seperti itu. Bikin final knots, bikin tusuk mati, lalu sisa benangnya diselip di antara itu ya, flanel dan kain. Setelah selesai, seperti ini hasilnya. Kita ambil resleting, diposisikan seperti ini. Teman-teman pentul, bagi teman-teman yang baru belajar pasang resleting, boleh dijelujur aja dulu, agar yakin tidak bergeser dan yakin posisi resletingnya sudah rapih. Teman-teman yang jahit mesin baiknya pakai ini, sepatu untuk pasang resleting kayak tadi bentuknya ya. Pasang resleting ini butuh kesabaran dan ketelitian. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar, jangan ragu kalau memang hasilnya tidak sesuai dengan keinginan atau tidak rapih, langsung aja didedel, dijelujur lagi, terus dicoba lagi. Atau teman-teman yang belum yakin pakai mesin jahit, boleh pasang resletingnya dengan jahit tangan. Nah, ini dia hasilnya, udah kepasang di 2 sisi ya. Nah, sekarang kita jahit sisi pouchnya. Diperiksa dulu ya, pastikan semuanya udah rata. Resletingnya nggak nyangkut. Nah, ini saya jepit pakai Wonder Clips. Teman-teman nanti, ini kan pakai overcast stitch ya, cara jahitnya. Nanti yang dijahit hanya bagian outer saja. Dan untuk proses ini saya pakai benang untuk hand quilt gitu, untuk jahit tangan. Karena apa? Karena teksturnya lebih tebal dan dia lebih kuat daripada tekstur benang yang untuk mesin jahit. Nah, kita mulai gini, mulai 1 cm lebih jauh daripada titik awal kita jahit, lalu kita sambung seperti ini. Jangan lupa teman-teman bikin final knot, jadi dimatiin dulu di situ. Biar apa? Biar yakin kalau dia tuh bagus gitu loh. Jahitannya rapat nanti ya. Kita pakai overcast stitch seperti ini. Teman-teman bisa lihat diagramnya di kiri bawah.
Nah, yang dijahit adalah kain yang bagian luar aja. Jadi yang heksagon itu. Yang linernya nggak usah dijahit. Nah, jarak antara jahitan sekitar 1-2 mili, boleh maksimum 3 mili, tapi kalau makin longgar berarti jahitannya nanti makin bolong-bolong, kurang bagus ya. Nah, ini dia hasilnya. Teman-teman bisa lihat kalau yang terjahit hanya yang bagian luar aja, bagian linernya nggak kejahit. Oke, udah rapi. Jangan lupa di ujung ini resleting, teman-teman jahit lagi, jahit mati beberapa kali supaya resletingnya nggak molos. Ini kebetulan resletingnya lebih panjang, jadi saya gunting. Kalau teman-teman yang resletingnya udah pas, ya udah nggak usah dibebet lagi gitu ya. Itu gigi-gigi resletingnya. Nah, untuk kelebihan bisa dilipat ke bagian dalam, lalu pinggiran resletingnya kita seam. Namanya hemming stitch, tapi biasanya kita sebut tusuk seam ya. Nah, jadi gini hasilnya setelah di seam rapi. Kenapa harus rapi? Agar nanti pada saat kita tutup resleting, nggak ada kain atau benang yang nyangkut. Nah, sekarang udah dibalik pelan-pelan. Sudut-sudutnya bisa dirapihkan, bentuknya dicek. Ada yang bolong enggak, jahitan kita udah rapi belum. Nah, sudut yang agak bandel bisa dibentuk pakai cutik atau pendedel. Tapi hati-hati jangan sampai ada jahitan kita yang kerobek atau bolong ya. Kalau bolong jahit lagi ya. Ini dia hasilnya. Udah oke. Semua. Nah, siap dipakai. Sebagian besar dari proses jahitnya memang pakai tangan ya. Saya suka hasilnya, semoga menginspirasi teman-teman. Yuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang mau tanya silahkan komen. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih.